Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2022A dengan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Dr. Eva Eridia MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah antara lain reproduktif, tidak ambigu, bersifat objektif, menggunakan kalimat efektif, menggunakan bahasa baku, tidak emotif, menggunakan kaidah keilmuan. Yang pertama, reproduktif. Karya tulis ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Tidak ambigu. Karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Bersifat objektif. Bersifat objektif ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah adalah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa dan kata baku agar mudah dipahami. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembaca. Tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau yang disebut dengan istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah antara lain pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Pendahuluan ini biasanya penulis menceritakan apa yang melatar belakangi penelitian. Kajian pustaka, penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan definisi operasional. Struktur metode penelitian. Langkah-langkah dalam mengumpulkan data. Hasil dan pembahasan berisikan tentang pembahasan dan perhitungan dari data penelitian. Kesimpulan dan saran pada karya tulis ilmiah ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian. Daftar pustaka berisi tentang sumber-sumber dari data penelitian yang dipaparkan. Yang terakhir, lampiran. Lampiran ini berisi hasil rekapan dari data penelitian. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ada 5, antara lain. Yang pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat
subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Yang keempat, work paper. Work paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang kelima, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Slide berikutnya yaitu fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama, fungsi pendidikan. Yang kedua, fungsi penelitian. Yang ketiga, fungsi fungsional. Yang pertama, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan akan memberikan pengalaman dan pelajaran bagi siswa atau mahasiswa. Yang kedua, fungsi penelitian. Fungsi penelitian akan mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Yang ketiga, fungsi fungsional. Fungsi fungsional dapat menjadi media pengembangan pengetahuan. Berikutnya, saya akan memaparkan cara membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, ungkapan. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, kesimpulan. Yang kelima, terapkan. Yang pertama, peristiwa. Penulis merencanakan apa yang akan ditulis. Dalam tahap perencanaan ini, diperlukan adanya topik suatu karya, tujuan menulis, sasaran pembaca, serta ruang lingkup dari karya tulis ilmiah ini sendiri. Yang kedua, ungkapan. Tahap ungkapan ini berisi mengenai pengungkapan data-data penunjang, baik dari hasil penelitian, studi kasus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan juga bahan observasi. Yang ketiga, analisis. Olah data dengan perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang diangkat. Namun, tentunya tidak lepas dari data-data pendukung yang telah terkumpul. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan adalah peristiwa yang muncul dalam merancang penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Kesimpulan dapat menjadi penjelas bagi penulis dan pembaca, karena biasanya semua yang terlibat akan lebih paham dan jelas setelah muncul kesimpulan. Yang terakhir, terapkan. Terapkan adalah perencanaan penulisan yang rapi dan sistematis, tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak diterapkan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.